Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para pemuda dan para pemudi khususnya dan umumnya kepada saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa saya ingin menyampaikan beberapa faedah yang mudah-mudahan bisa bermanfaat mengenai peristiwa yaitu Sumpah Pemuda. Kita ambil kesimpulan Sumpah Pemuda kita selaku umat muslim, Sumpah Pemuda kepada agama kita, peran pemuda dalam agama kita, bahwa yang namanya pemuda adalah kekuatan di antara dua kelemahan, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allah walladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Allah lah yang menciptakan kamu dari kelemahan, dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah menjadi kuat sendiri. Kemudian Dia menjadikan kita sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Jadi pemuda adalah pertengahan di antara dua kelemahan. Kelemahan pertama adalah ketika kita masih usia balita, kanak-kanak, masih disusui, masih disuapin. Dan kelemahan kedua yaitu ketika kita sudah masuk dewasa, kemudian melemah jadi kakek-kakek dan beruban. Maka pemuda ini adalah di pertengahan sebagai disebut kekuatan. Dan dalam bahasa Arab pemuda itu syabab, hai para pemuda. Dan di sini sebab di sini mempunyai salah satunya mempunyai arti salah satunya yaitu al-quwwah, yaitu kekuatan. Maka dari itu jadilah kita para pemuda yang kuat dalam segala apa saja, dalam segala berbagai macam, kuat fisik kita, kekuatan kita, mental kita, pemikiran kita, Dan juga pemuda itu harus mempunyai mempunyai rasa berjuang, yaitu mempunyai rasa juang sebagai pejuang, di mana hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal saat itu kami masih muda. Jadi kita selaku masih muda, masih merasa muda, harus mempunyai mental yang sebagai pejuang, bukan pemuda yang bucin, budak cinta, yang astagfirullah, yang ketika ditolak cintanya menangis, galau. Ya Allah, jangan seperti itu. Kita harus mempunyai seorang pemuda yang mempunyai sikap pejuang, kuat, tangguh, pejuang dalam apa? Pejuang dalam membela agama Allah, dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman,
tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan menangguhkan kedudukan kalian. Itu yang pertama. Kita harus mempunyai sikap berjuang. Jangan lemah. Jangan seperti budak cinta, bucin yang sedikit-sedikit kalau. Kemudian yang kedua yaitu pemuda itu harus mempunyai karakter sebagai pembelajar, di mana harus semangat dalam belajar sebelum menjadi seorang pemimpin ketika sudah menikah khususnya. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, belajarlah kalian sebelum kalian menjadi seorang tokoh yang bisa mempengaruhi dengan pemikirannya. Ada juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, belajarlah sebelum kamu memimpin. Apabila kamu telah memimpin maka tidak ada jalan untuk belajar. Di sini ketika kita masih muda, kita harus mempunyai semangat dalam belajar. Jangan malas belajar. Karena dengan belajar ini khususnya itu tentang agama kita. Dengan agama kita ini kita akan terjaga, akan tertuntut kepada jalan kebenaran, kepada jalan yang hak. Maka berkata juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jika kita tidak kuat dalam menahan lelahnya belajar, capeknya belajar, maka kita akan menahan perihnya, sakitnya kebodohan. Di hari muda kita semangat belajar, insya Allah suatu hari nanti ketika sudah tua kita akan mendapatkan keberuntungan. Dan keberuntungan yang hakiki yaitu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita bermalas-malasan dalam belajar ketika masih muda, dan nanti suatu hari nanti ketika sudah masuk tua akan jadi orang yang rugi dunia dan akhirat. Terus salam para pemuda untuk terus berjuang, jadi seorang pejuang membela agama Allah. Dan juga yang ketiga itu harus mempunyai sikap Allah, di mana Rasulullah SAW mengagumi pernah bersabda bahwa di suatu hari nanti ada 7 orang yang akan mendapatkan sebuah naungan. Tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tumbuh dan berkembang di atas ketaatan kepada Allah, akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, yang dimana pada saat itu dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, dan kemudian didekatkannya matahari satu mil. Begitu panasnya matahari didekatkan, dan ada manusia kemudian dia karena panasnya tenggelam oleh air keringatnya sendiri. Ada yang sampai siku atau bahkan sampai tenggelam. Dan ketika kita mendapatkan naungan dari Allah, tidak akan kepanasan. Inilah hadis-hadis mengenai tentang para pemuda. Semangat kita dalam belajar, takbir, Allahu Akbar. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.